على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan masih berbicara tentang sejarah Bani Israel. Kita masih pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana para wanita mereka ngerumpi tentang Imra'atul Aziz, tentang wanita atau istri dari menteri, salah seorang menteri di Mesir, tentang bagaimana dia bisa tertarik kepada pembantunya Yusuf ya. Akhirnya Imra'atul Aziz, sang wanita tersebut mengundang ibu-ibu seluruhnya untuk berkumpul di rumahnya dan akhirnya Nabi Yusuf pun tampil lewat di hadapan mereka. Sebagaimana kita sebut pertemuan lalu, tatkala mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam, yaqta'na aydiyahunna, maka mereka pun motong-motong tangan mereka tanpa mereka sadari. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Kata mereka, ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat yang mulia. Mereka terpukau dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Akhirnya Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha akhirnya pun mencela ibu-ibu tersebut. Kata dia, inilah yang kalian mencelaku ya. Kalian sendiri KO ya di hadapan Yusuf alaihissalam ya. Kalian baru 1 menit sudah KO. Saya bertahun-tahun bersama siapa? Yusuf di rumah, bagaimana tidak tergoda dengan Yusuf. Kemudian kata dia, walaqad rawatu an nafsihi fasta'sam, aku telah merayunya namun dia tidak mau. Akhirnya kata para ulama, Zulaikha memutuskan tirai rasa malunya. Dia tidak malu lagi, maka dia bongkar berita seluruhnya, memang saya yang rayu dia ya, di depan teman-temannya. Sudahlah, enggak ada malu-malu lah ya. Saya ngaku saja memang saya rayu dia dan dia tidak mau. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang aku kehendaki, memenuhi hasratku, ya, maka sungguh dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Tatkala diancam dengan demikian, maka Nabi Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Perhatikan di sini, Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Berarti yang merayu bukan cuma Zulaikha, tetapi teman-temannya juga semuanya merayu apa? Yusuf. Bahkan disebut dalam buku tafsir, maka Zulaikha menyuruh ibu-ibu yang hadir untuk merayu Yusuf supaya mau dengan rayuan Zulaikha. Akhirnya ibu-ibu datang ke Yusuf satu persatu. Ya Yusuf, sudah enggak usah sama Zulaikha, sama saya aja ya. Satu lagi, sudah enggak sama saya aja. Akhirnya justru mereka semua merayu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, saya lebih senang di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Ya, dan ini dalil bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak pede. Ya. Dia seakan-akan dia berkata, ya Rabbku, sampai kapan aku bisa ya bertahan dengan godaan mereka? Kalau kau tidak hindarkan aku dari mereka, aku akan condong kepada mereka. Nabi Yusuf lelaki, depan dia wanita-wanita cantik. Sampai kapan aku bisa bertahan demikian? Ya, kalau kau tidak palingkan aku, tentu aku akan condong kepada mereka dan aku akan terjerumus dalam kemaksiat seperti orang-orang yang jahil. Ya. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu was-sami'ul alim. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Allah palingkan dia dari rayuan wanita-wanita tersebut. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mendengar maksudnya Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dalil bagaimana Nabi Yusuf merasa penjara ya lebih nikmat daripada harus melakukan kemaksiatan. Lebih baik dia di penjara daripada terjerumus dalam perbuatan yang nista. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Akhirnya
ya pembesar-pembesar di Mesir memandang bahwasanya perkara sudah tersebar di mana-mana, bahwasanya terjadi ya peristiwa antara Yusuf dan ibu-ibu yang ada di sana. Akhirnya supaya menghilangkan semua jejak, akhirnya mereka memandang Yusuf harus di penjara. Maka dia di penjara pun kata Allah hatta hin, di penjara sampai waktu yang tidak ditentukan. Entah berapa lama. Pokoknya di penjara supaya kasus terlupakan. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Dalam penjara, ya, ternyata Yusuf beribadah di penjara, berakhlak mulia. Ya. Orang-orang di penjara semua tertarik dengan Nabi Yusuf. Sering memberi nasihat, sering membantu orang di penjara. Tapi kalau antum membaca buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan saya tidak mau keluar. Kenapa? Ingin bersama dengan Nabi Yusuf. Mau keluar, ingin di penjara lagi supaya bisa berteman dengan siapa? Yusuf. Sampai akhirnya ada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf minta fatwa tentang mimpinya. Kata Allah, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Maka masuklah dua orang pemuda dalam penjara bersama Yusuf. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Wahai Yusuf, salah satunya berkata, aku bermimpi, dalam mimpiku aku memerah anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Yang satu berkata, aku melihat dalam mimpiku membawa roti di atas kepalaku, kemudian ada burung yang makan roti tersebut. Nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Kabarkanlah kepada kami tentang tafsir mimpi kami ini. Sungguh menurut kami engkau termasuk orang-orang yang baik, ya. Jadi mereka tertarik dengan Yusuf. Kenapa? Karena tingkah laku, akhlak, perangai Yusuf yang sangat mulia, yang baik, sehingga membuat mereka apa? Tertarik dengan perangai Nabi Yusuf sehingga mereka mau bertanya tentang tafsir. Sebagian ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir, yang tersebar di Mesir tatkala itu keahlian menafsirkan mimpi. Sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor tatkala itu karena mereka sering tepat dalam menafsirkan mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf pada perkara yang sedang booming tatkala itu. Dan itu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabi-nabinya. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa yang lagi booming adalah sihir, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang semisal sihir tapi bukan apa? Sihir, kenyataan yang akhirnya mengalahkan seluruh sihir yang ada. Ya, seperti di zaman Nabi Isa alaihissalam yang lagi booming adalah ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam bagaimana dia mengobati langsung, yang buta langsung bisa melihat, yang kena penyakit albino bisa sembuh, bahkan yang mati bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi booming adalah syair-syair Arab, kemudian qasidah, lantunan-lantunan, balaghah, maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan Al-Qur'an, yang balaghah Al-Qur'an mengungguli seluruh syair-syair yang ada. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang lagi booming adalah menafsirkan apa? Mimpi. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf dari sisi menafsirkan mimpi. Tatkala Nabi Yusuf didatangi oleh dua orang tersebut minta ditafsirkan, apa kata Yusuf alaihissalam? Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Yusuf, kesempatan mereka berdua datang kepada Yusuf lagi perlu. Sebelum Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tafsir takwil mimpi mereka, Nabi Yusuf ingin mendakwahi mereka. Kesempatan. Ini orang lagi butuh kepada Nabi Yusuf. Kesempatan, posisi Yusuf lagi tempat yang tinggi, mereka lagi rendah, lagi butuh kepada Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, sebelum saya tafsirkan mimpi kalian, jangan khawatir. Sebelum jatah makan kalian datang, ya, tafsir sudah selesai saya tafsirkan. Mimpi sudah selesai saya tafsirkan. Tapi dengar dulu pembicaraan saya. Jadi mereka biar tenang, tidak langsung ditafsirkan, tapi Nabi Yusuf berdakwah. Kata para ulama, mereka tidak tahu waktu karena seluruh pintu tertutup, semuanya gelap. Mereka yang tahu cuma jadwal makan, jadwal tidur. Jam tidak bisa diketahui. Sore, asar, maghrib susah karena semua tertutup. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengkaitkan waktu dengan jadwal makan. Sebelum datang jadwal makan, ya, jatah makan kalian berdua, niscaya tafsir mimpi kalian berdua akan saya sampaikan. Tapi tunggu dulu sini. Akhirnya Nabi Yusuf mulai mendakwahi mereka langsung pada permasalahan tauhid. Maka Nabi Yusuf berkata, ya, dzalika mimma 'allamani rabbi. Sungguhnya ilmu tafsir ini yang ajarkan kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Masih ada ilmu yang lain. Ilmu pemerintahan, ilmu mengatur perbendaharaan kerajaan yang nanti akan Yusuf
terima kepemimpinan tersebut ya. Tapi ini di antara sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepada aku adalah ilmu menafsirkan mimpi. Kemudian beliau berkata, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minu billah." Sungguhnya aku telah meninggalkan kaumku yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka yang di hadapan Nabi Yusuf juga musyrik. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung mengatakan kalian berdua musyrik. Tapi Nabi Yusuf dengan penuh kelembutan dia ingin menyampaikan tauhid dengan menceritakan orang ketiga. Sungguhnya kaumku mereka musyrikin, yaitu kaum Kan'aniyin yang tinggal di Palestina, bukan Bani Israel, mereka berbuat kesyirikan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan kaum yang mereka berbuat syirik kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, padahal kalian berdua juga sama, tidak ada bedanya. Tapi terkadang dakwah tidak harus to the point, harus muter kanan muter kiri dulu, ya. Ya. Terus Nabi Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Ya, dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kata Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, adapun aku mengikuti ya agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Mereka adalah orang-orang soleh yang terkenal. Ya. Dan kami tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kami. Tidak berbuat syirik, karunia yang Allah berikan kepada kami. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah itu baru dia masuk pada dua orang tersebut. Ya sahibai sijin, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua teman penjaraku. Kata para ulama tafsir, Nabi Yusuf tidak mengatakan wahai fulan dan fulan, tapi dia mengatakan wahai penghuni penjara. Dan ini bagus karena Yusuf juga sedang di penjara. Dia menyebutkan perkara yang kita sama-sama mengalaminya. Ya, kalau kita berdakwah pada poin titik yang sama, kemudian kita menuju pada titik yang berbeda, itu bagus ya. Ya, sehingga orang yang di hadapan kita percaya dulu sama kita. Ya. Maka Nabi Yusuf berkata, wahai penghuni penjara, arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah? Khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Tentu tidak sama ya. Yang mereka sembah berbagai macam Tuhan. Ya, ada Tuhan kalau minta rezeki Tuhan fulan, minta jodoh Tuhan fulan, minta sembuh Tuhan fulan, Tuhan spesialis ya. Adapun Allah Maha Esa, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mana yang lebih baik, Tuhan yang berpencar-pencar atau Tuhan yang Maha Esa? Kemudian Nabi Yusuf bantah lagi, "Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah itu bukan Tuhan sesungguhnya. Itu hanya batu-batu, arca-arca, patung-patung yang nenek moyang kalian namakan itu Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Cuma dinamakan Tuhan. Akhirnya orang-orang pada ngikut. Itu apa? Tuhan. Ini batu bertuah. Ini batu kalau diminta begini. Itu hakikatnya bukan Tuhan sama sekali. Ini hukmu illa lillah. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ya, sungguhnya agama adalah milik Allah. Hukum Allah berlaku bahwasanya tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Yusuf mendapatkan tauhid, Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijin, wahai penghuni penjara, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra." Salah satunya akan menuangkan khamr kepada tuannya. Akhirnya maksudnya kau akan dikeluarkan dari penjara dan kau akan jadi pelayan raja. Wa ammal akhar fayuslab fatakulu tayru min ra'sih. Yang satunya tidak, yang satunya akan dipenggal. Sudah itu disalib. Satu-satunya akan disalib sampai mati, kemudian burung-burung akan datang ke batok kepalanya mematok-matok kepalanya. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Perkara yang kalian tanyakan sudah ditetapkan. Kemudian Allah berkata, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Akhirnya Yusuf berkata kepada orang yang bakalan selamat, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi rajamu. Artinya sebut-sebut aku. Jadi Nabi Yusuf minta syafaat. Ya, sebutkan namaku di sisi raja supaya dia tahu saya tidak bersalah. Saya orang baik, tidak sebagaimana dituduhan orang-orang. Ya, karena raja memiliki kekuasaan. Kata Allah, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuat dia lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syaitan membuat orang ini lupa sehingga setelah dia selamat, dia jadi pelayan raja bertahun-tahun tidak pernah cerita Yusuf di depan apa? Raja. Ya sudah senang, sudah selamat. Tidak pernah cerita, dulu saya di penjara ada orang soleh namanya Yusuf, kemudian nafsirkan, lupa sama sekali. Pendapat kedua mengatakan Nabi Yusuf yang lupa menyebut nama Allah sehingga dia mengkaitkan harapannya kepada
orang ini dan dia lupa berdoa kepada Allah, ya Allah buatlah dia ingat. Ini pendapat kedua. Tapi saya lebih condong pada pendapat pertama, syaitan yang membuat orang tersebut apa? Lupa. Kata Allah, falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya gara-gara orang ini lupa, ya, Yusuf bertambah lagi bertahun-tahun dalam apa? Penjara. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan kurang lebih daripada itu, ya. Yusuf sabar di penjara bertahun-tahun. Akhirnya terjadi kejadian. Sekarang gantian raja yang mimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Berkata sang raja. Perhatikan di sini. Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Bedanya Fir'aun dengan raja. Seluruh raja yang hidup di Mesir dari suku Qibti, dari suku Akbat, gelarnya Fir'aun. Kalau kita di Indonesia ya raja. Atau kalau negara republik, semua pemimpin namanya presiden. Maka semua pemimpin di Mesir yang dari suku Akbat namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Sampai sekarang orang yang keturunan Fir'aun mereka masih terpandang. Saya pernah ke Madinah, ada tempat klinik atau tempat kesehatan, tulis dokter fulan-fulan Fir'aun. Di Madinah loh ada Fir'aun. Jadi dia menunjukkan dia masih keturunan darah biru. Keturunan apa? Fir'aun. Semua raja dari suku Akbat namanya apa? Fir'aun. Tetapi anehnya, dalam ayat ini Allah mengatakan wa qalal maliku, berkata raja, bukan berkata Firaun. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf bukan dari suku Akbat, tapi mereka dari suku Heksos, suku yang berbeda. Yang di mana pimpinan mereka disebut dengan raja, bukan Firaun. Dan ini ditemukan dalam sejarah Igrik atau sejarah Mesir, disebutkan bahwasanya Heksos berkuasa dari tahun 1900 sebelum Masehi sampai sekitar 1525 sebelum Masehi. Setelah itu baru diganti dengan suku Akbat yang diantaranya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata mereka ini suku Heksos dan ini menunjukkan ketelitian Allah tatkala menyebut sebuah cerita. Ya, bahwasanya ternyata ditemukan sejarah Mesir kuno bahwasanya sebelum suku Akbat datang ada namanya suku apa? Heksos. Maka Allah mengatakan wa qalal malik, berkata sang raja. Raja mimpi 7 sapi gemuk dimakan sama 7 sapi kurus. Jadi tidak selalu ya yang gemuk menang ya. Terkadang yang kurus yang menang. Namanya mimpi. Mimpi aneh, seharusnya sapi kurus dilindas sama yang sapi gemuk. Tapi ternyata raja mimpi kebalikannya. Sapi kurus makan sapi gemuk dimakan. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Kemudian ada 7 bulir yang hijau dan 7 bulir yang kering. Ya. Maka karena mereka tersohor dalam menafsirkan mimpi, maka dia langsung berbicara sama anak buahnya. Ya ayyuhal mala', wahai anak buahku, menteri-menteriku, dukun-dukunku, ya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Coba sebutkan fatwa kepadaku tentang apa tafsir mimpiku ini. Kalau kalian benar-benar memang ahli tafsir mimpi. Apa jawaban mereka? Qalu adghasu ahlam. Kata mereka, ya raja ini tidak bisa ditafsirkan. Ini mimpi yang bercampur-campur. Tidak bisa kita bedakan ya. Adghas itu jamak dari dhighth. Dhighth itu seperti ada tumbuhan bermacam-macam diikat dalam satu ikatan. Jadi akhlat bercampur-campur. Namanya maksudnya mereka, kita ini hanya bisa menafsirkan mimpi kalau jelas mimpinya begini. Ini mimpi aneh. Sapi kurus, sapi gede, bulir hijau. Ini apa ini? Kita enggak bisa nafsirkan kalau mimpinya seperti ini. Maka mereka semua sudah berkumpul, mereka mengatakan adghasu ahlam. Ini mimpi enggak bisa ditafsirkan karena tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Wa ma kunna bi tahwil ahlami bi alimin. Kami tidak bisa menafsirkan mimpi seperti ini. Tatkala mereka sudah tidak mampu, baru pelayan raja ingat, oh iya, Yusuf bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilun. Maka berkatalah orang yang selamat dari 2 orang di penjara tersebut, waddakara ba'da ummatin, dia baru ingat setelah ummah itu setelah waktu yang panjang, sudah berapa tahun-tahun baru dia ingat, oh iya, ana unabbiukum bi ta'wili, aku akan kabarkan tentang mimpi raja ini, fa arsilun, utuslah aku kepada Yusuf. Tenang, ada 1 orang di penjara, top ya raja. Saya akan ketemu dia. Dan ini subhanallah, ya. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya
uh, orang tersebut sebut-sebut Yusuf di sisi raja. Ya raja, ada Yusuf ini orang soleh, dia dituduh macam-macam. Ya udah keluarkan dia. Selesai. Nabi Yusuf keluar dari penjara, pulang lagi ke bapaknya. Selesai, enggak jadi apa-apa. Paham? Tapi Allah mentakdirkan dia lupa. Seandainya begitu raja mimpi, bahwa saya mimpi gini, terus kemudian sang pelayan ingat, oh raja tenang, Yusuf bisa menafsirkan. Kemudian Yusuf menafsirkan dan benar, maka Yusuf tidak spesial. Allah mengakhirkan orang ini lupa, dia baru ingat setelah semua tidak bisa, baru dia ingat. Sehingga nampak kemuliaan Yusuf di antara para pentafsir mimpi yang lainnya. Semua sudah tidak ada yang mampu menafsirkan, baru dia ingat, oh iya. Seandainya dia ingat sebelumnya, cerita bisa berubah seluruhnya. Paham? Itulah semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Di balik keburukan ternyata ada apa? Kebaikan. Baik, akhirnya fa arsilun, utuslah aku kepada Yusuf. Maka dia datang. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. La'alli arju ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Wahai Yusuf, orang yang senantiasa jujur, berilah fatwa kepadaku tentang mimpi raja. Ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, dan ada 7 bulir kering dan 7 bulir yang hijau. Semoga aku bisa balik kabarkan kepada mereka agar mereka tahu apa takwil mimpi raja tersebut. Subhanallah, Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian begini caranya. Maksudnya bukan cuma sekedar nafsirkan mimpi, bahkan Nabi Yusuf langsung kasih solusi, dan itu baiknya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam orangnya sangat pemaaf. Dia tidak mengatakan, ente kemana aja? Ente ini seberapa tahun ini? Dari mana aja? Sekarang baru datang, lagi perlu baru datang sama saya? Enggak. Itu kalau saya begitu. Nabi Yusuf tidak singgung sama sekali. Dan begitu baiknya tidak dendam kepada sang raja, ya sudah biar mampus kalian semuanya, tidak. Dia tahu tafsiran mimpinya itu akan ada 7 tahun yang kemarau, ya 7 tahun subur, kemudian 7 tahun kemarau. Maknanya demikian. Kata para ulama, begitu tafsirannya karena sapi berkaitan dengan zira'ah, berkaitan dengan bercocok tanam. Sehingga sapi yang kurus menggambarkan mewakili tentang musim kemarau. Sapi yang gemuk menggambarkan musim apa? Kesuburan, ya. Dan kemudian sapi kurus memakan sapi gemuk menunjukkan gemuk dulu ada baru dimakan oleh yang kurus. Ini metode tafsir, ya. Ya, berarti musim penghijau selama 7 tahun, kemudian dihabiskan oleh musim kemarau sepanjang 7 tahun. Ya. Kemudian bulir yang hijau dan bulir yang kering ini menunjukkan harus ada yang disimpan, ya, dan ada yang dimakan. Intinya Nabi Yusuf menafsirkan akan ada 7 musim penghijau dengan 7 musim kering. Tetapi Nabi Yusuf bukan cuma menafsirkan, bahkan dia langsung kasih solusi. Dia berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kata Nabi Yusuf, caranya 7 tahun kalian tanam gandum sebanyak-banyaknya seperti biasa lakukan. Setelah itu jangan makan semuanya, makan secukupnya, sisanya simpan. Simpan tapi tetap dalam sumbul, tetap dalam apa? Apa kalau iya dalam, ya, kalau apa namanya? Di dalamnya, dalam, ya itulah dalamnya. Kalau beras sebelum dibuka apa? Gabahnya. Dalam gabahnya. Biarin dalam gabahnya. Jangan dibuka, ya, supaya tidak diserang oleh ulat dan yang lainnya. Kalau masih berada dalam gabah masih lebih kuat untuk bisa bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Gampangannya demikian. Ya, Nabi Yusuf ajarkan, biarkan dalam sumbulnya, ya, makan cuma sedikit. Nanti akan datang 7 tahun berikutnya, musim kemarau. Maka dia akan menghabiskan seluruh yang kalian sudah kumpulkan, karena kalian akan makan, ya, kecuali yang kalian apa? Sisakan, ya. Kemudian datang 1 tahun, hujan sangat keras. Hujan sangat keras menghilangkan musim kemarau 7 tahun tersebut. Akhirnya orang-orang akan memerah anggur karena saking suburnya pada tahun tersebut. Akhirnya raja mendengar tafsir tersebut. Ini tafsir hebat. Semua orang tidak ada yang mampu tafsir kecuali Nabi Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bih. Kata raja, datangkan Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahu rasul, tatkala datang utusan raja, wahai Yusuf, kau dipanggil raja. Qala arji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna. Inna rabbi bikaidihinna alim. Hai
utusan, kembali kepada rajamu. Saya tidak mau berdatang. Tanyakan kepada rajamu bagaimana kisah ibu-ibu yang motong tangan-tangan mereka dulu. Ya, Nabi Yusuf ingin kesempatan dia untuk berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut, memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Maka dia berkata, tanyakan kepada raja tentang kisah ibu-ibu yang motong-motong tangan mereka. Sungguhnya ya Tuhanku tahu tentang makar mereka. Akhirnya raja manggil ibu-ibu tersebut. Zulaikha dan teman-temannya semuanya dipanggil. Qala ma khatbukunna ithrawattunna Yusuf an nafsih. Apa yang kalian lakukan tatkala kalian merayu Yusuf? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Akhirnya mereka ngaku, sungguh kami tidak tahu ada keburukan apapun dari Yusuf. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawatuhu an nafsih fa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Anna Allah la yahdi kaidal khainin. Maka kata akhirnya Zulaikha atau Zulaikha ini tidak ada riwayat yang sahih ya. Cuma konon disebutkan namanya siapa? Zulaikha. Maka dia berkata, sungguh aku yang telah merayu Yusuf dan dia orang yang jujur ya. Dan ini agar dia tahu bahwasanya aku tidak berkhianat kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak terjadi perzinahan. Saya hanya sekedar merayu dan tidak mau ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ya memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Akhirnya raja panggil, wa qala al-maliku tuni bih. Setelah ketahuan ternyata Yusuf semakin mulia, ternyata tuduhan selama ini tidak benar, isu yang sudah bertahun-tahun Yusuf merayu ibu-ibu ternyata semuanya dusta, terbongkar semuanya, maka raja pun panggil Yusuf. Ya, falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Wahai Yusuf, kemarilah. Sekarang kau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisiku. Waktu ditawarkan kedudukan oleh sang raja, Yusuf mengambil kesempatan. Dia mengatakan, ija'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendahara harta Mesir. Sungguhnya aku menjaga dan aku berilmu tentang masalah ini. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan, dia yang mengatur keuangan negeri Mesir, dia mengatur tentang bagaimana di musim kemarau, bagaimana di musim penghijau, maka dia yang mengatur seluruhnya, mengatur dengan cara yang terbaik. Dan tibalah saatnya musim kemarau. Setelah 7 tahun mereka bercocok tanam dengan sebanyak-banyaknya, kemudian mulai panen yang banyak-banyak, kemudian mereka makan sedikit, mereka simpan. Akhirnya Yusuf kasih ide kepada sang raja, wahai raja, lumbung kita sangat banyak, orang-orang kita cuma sedikit. Masih banyak orang-orang di sekeliling Mesir yang kelaparan. Bagaimana kalau kita jual, ya, kita jual gandum-gandum yang kita miliki ini dengan harga, kita dapat duit, gandum dijual. Akhirnya raja setuju. Mulailah dibuat pengumuman, yang merasa kekurangan silakan datang ke Mesir. Yusuf berharap saudara-saudaranya yang melemparkan dia dalam sumur akan datang beli gandum pada dia. Dan ternyata benar. Akhirnya musim kemarau datang, mereka sudah mulai kelaparan, maka akhirnya datanglah saudara-saudaranya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahum munkirun." Maka datanglah saudara-saudara Yusuf, semuanya. Yang 10 kecuali Binyamin, Binyamin enggak ikut. Cuma berapa? 10. Yang satu ibu dengan Yusuf siapa? Binyamin. Siapakah nama ibunya? Rahil. Siapa namanya? Waduh, ente nama perempuan lupa gimana? Ibunya Yusuf namanya siapa? Rahil menurut Injil ya. Menurut perjanjian lama. Intinya yang lain 10 yang lain dari ibu yang berbeda. Yang datang 10 orang. Ya. Ternyata satu orang tidak boleh beli banyak, hanya boleh beli 1 suketan yang bisa diangkut oleh onta. Tidak boleh lebih daripada itu. Ini batas maksimal yang mereka boleh beli. Kenapa? Karena masa banyak orang yang kelaparan. Datanglah 10 orang tersebut, Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara-saudaraku. Wa hum lahu munkirun, dan mereka tidak kenal Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf sudah gagah, mungkin sudah jenggotnya sudah tumbuh, kemudian pakai mahkota, sudah tampil beda lah. Mereka lupa ini dulu anak kecil yang mereka lempar di sumur. Akhirnya walamma jahazahum bijahazim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Nabi Yusuf berkata, tatkala Nabi Yusuf siapkan sukutan-sukutan buat mereka, kata Nabi Yusuf,
kalian berapa bersaudara? Kami 12 orang lelaki. Mana yang duanya? Yang satunya saudara sebapak kami tinggal di rumah. Satunya hilang ya. Satunya siapa? Hilang. Ya sudah, itu yang ada sama bapakmu bawa sini semuanya. Tuni bi akhilakum min abikum. Datangkan yang satu, jangan kalian 10 saja. Ya semuanya datanglah. Kenapa cuma 10 orang? 11 kalian datang kemari. Fa illam ta'tuni bihi, kalau kalian tidak datangkan itu adik kalian satu itu, aku tidak mau jualan lagi sama kalian. Ya, pokoknya harus datangkan. Ya. Tidakkah kalian lihat bagaimana aku menimbang dengan baik, aku penuhi sukutan dengan baik. Pokoknya sekali lagi kamu kehabisan makanan, kalau tidak bawa itu satu adik kalian, aku tidak akan kasih jualan kepada kalian. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Dan mereka tahu setelah Yusuf alaihissalam hilang, maka kecintaan ayah mereka berpindah kepada siapa? Binyamin. Ya. Jadi mereka gagal. Mereka berharap Yusuf kalau hilang, Nabi Yakub sayang sama mereka. Ternyata Yusuf hilang, Nabi Yakub sayang sama adiknya Yusuf. Masa ini mau dihilangkan juga? Jadi sehingga waktu mereka pergi, Binyamin ditahan sama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga mereka tahu untuk bawa Binyamin ini berat, tidak mudah. Karena ayah mereka sangat sayang kepada Binyamin. Dan mereka juga sudah mulai merasa bersalah. Ya enggak mungkin kita paksa-paksa lagi. Dulu Yusuf sudah kita kacau sama Yusuf. Sekarang akhirnya mereka mengatakan sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Kami akan ngerayu bapaknya dan sungguh kami akan melakukannya. Falamma rajau ila abihim qalu ya abana muni aminnal kail fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Tatkala mereka pulang, mereka cerita, wahai ayahanda, ini kami enggak bisa lagi beli gandum sampai kami harus bawa adik kami. Maka biarkanlah adik kami pergi sama kami. Insyaallah kami akan menjaga adik kami ini Binyamin. Nabi Yakub berkata, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Apakah aku masih percaya kepada kalian? Sebelumnya aku sudah percaya kepada Yusuf, hilang. Sekarang percaya lagi. Wallahu khairun hafidha. Dan Allah sebaik-baik penjaga. Kalian tidak bisa menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia sebaik-baik penyayang. Ya. Ini dalil semua ikhwan bahwasanya Nabi Yakub seorang nabi dan dia tidak tahu hal gaib. Dia tidak tahu Yusuf di mana. Dia tidak tahu. Dia sedih tiap hari, menangis tiap hari. Dia tidak tahu Nabi Yusuf jadi apa? Menteri. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya ini Binyamin nanti akan ditahan lagi. Dia tidak tahu, semuanya menunjukkan dia tidak tahu ilmu gaib. Ya. Maka kalau ada orang kemudian ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, ya, tahu kejadian di sana tahun ini, yakinlah itu ya, dia dukun. Ya. Dia dukun. Ya. Meskipun namanya kiai. Ya. Kiai dukun. Ya. Taib. Akhirnya walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhwana wa nazdadu kaila ba'ir. Akhirnya mereka sudah turunkan suketan, mereka buka-buka barang mereka, ternyata barteran yang mereka harus bayarkan kepada Nabi Yusuf dikembalikan. Jadi mereka lihat bagaimana itu raja, itu menteri baik sekali. Sudah kita dikasih gandum, uangnya untuk bayar atau barterannya dikembalikan. Apalagi yang mau kita cari? Sudahlah kita bawa adik kita ambil lagi gandum yang lainnya. Jadi bukan 10 suketan, kita akan bawa 11 suketan. Akhirnya ayahnya mengambil janji kepada mereka. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. Tata'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Aku tidak akan melepaskan mengirim adik kalian ke sama kalian sampai kalian membuat perjanjian yang berat, ya. Bahwasanya kalian akan mendatangkan adik kalian kecuali kalian dikepung tidak mampu apa-apa. Jangan sampai kejadian sebelumnya Yusuf akhirnya dimakan oleh apa? Serigala. Intinya akhirnya mereka pun mengambil janji sama bapaknya, akhirnya mereka pun bawa Binyamin menuju ke negeri Mesir. Ayahnya berkata, "Ya bani la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku kalian 11 orang, gagah-gagah besar-besar, jangan masuk dari satu pintu. Masuk Mesir itu ada beberapa pintu. Kalau kalian masuk 11 orang satu pintu akan menjadi sorotan orang dan bisa jadi kena ain. Jangan, kalian berpisah-pisah. Sebagian lewat sini, sebagian lewat sini, sebagian lewat sini. Intinya akhirnya mereka masuk ke kota Mesir. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf. Tatkala walamma dakhalu
ala Yusuf fa'awa ilaihi akha. Tatkala mereka ketemu, Yusuf panggil adiknya. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Wahai Binyamin, aku saudaramu. Saya ini Yusuf. Jangan kau khawatir, jangan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya Nabi Yusuf bikin trik untuk adiknya supaya tidak jadi pulang. Akhirnya tatkala Nabi Yusuf menyiapkan 11 suketan buat 11 orang ini mungkin kejadian tahun berikutnya. Intinya mereka mau beli lagi. Disiapkan atau beberapa bulan kemudian setelah disiapkan 11 suketan, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Kemudian ada semacam piala emas dimasukkan ke dalam suketan Binyamin. Summa adzana muadzdinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Kemudian ada anak buah Yusuf berteriak, kalian orang-orang Palestina, kalian pencuri." Ya. Qalu aqbalu alaihi madza tafkirun. Mereka balik, ada apa? Dan mereka tidak merasa bersalah sama sekali, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa gemetar, tidak, mereka santai aja. Ada apa? Apa yang kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu su'al malik, kami kehilangan piala raja. Ya. Waliman jaa bihimlu ba'ir wa ana bi za'im, dan barang siapa yang bisa mengembalikan kami akan berikan hadiah satu suketan yang dipikul oleh onta. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Sungguh kalian tahu, demi Allah mereka bersumpah. Demi Allah kalian tahu kami datang di sini bukan untuk melakukan kerusakan dan kami bukan pencuri. Anak buah Yusuf berkata, qalu fama jazaohu in kuntum kadziban. Apa balasannya kalau ternyata kalian dusta? Qalu jazaohu ma wujida fi rahlihi fa huwa jazaoh. Menurut kami, menurut undang-undang Bani Israel, siapa yang ketahuan mencuri maka dia harus ditahan. Dia harus ditahan. Kadzalika najziz zalimin. Demikianlah menurut kami cara membalas orang-orang yang zalim. Maka mulai diperiksa. Fabada'a bi awiyatihim qabla wi'ahi. Nabi Yusuf periksa. Mulai kakaknya satu-satu dibuka. Oh iya, enggak ada. Benar, jujur. Buka lagi enggak ada. Pas buka punya Binyamin lah, ini ada. Ya. Akhirnya ketahuan ternyata piala raja dalam suketannya Binyamin. Akhirnya kakak-kakaknya komentar. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ini memang kalau dia benar-benar mencuri, kakaknya dulu juga pencuri. Wah. Yusuf juga apa? Pencuri. Tapi Yusuf sabar. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf hanya gurunda dalam hati. Dia tidak ungkapkan sama sekali. Mimiknya tenang. Mimiknya apa? Tenang, ya. Saatnya dia balas, dia tidak balas. Qala antum syarrum makana. Kalian lebih buruk kedudukannya, tapi dalam hati tidak ngomong. Wallahu a'lam bima tasifun. Allah lebih tahu tentang tuduhan kalian. Akhirnya mereka sadar, waduh bagaimana adik kita ditahan. Kita sudah janji sama bapak kita enggak bakalan biarkan adik kita ditangkap. Akhirnya mereka marah Yusuf, kata mereka, "Ya ayyuhal azizu, inna lahu aban syaikhan kabira." Wahai sang menteri, wahai sang penguasa, ini dia punya bapak sudah tua. Syaikhan kabiran, fakhudh ahadana makanah. Sudah, jangan dia yang dipegang, ambil salah satu daripada kami gantinya. Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami kau orang baik, wahai sang paduka, wahai sang pangeran, wahai sang menteri. Kasihan bapaknya sudah tua, sangat sayang sama anak ini. Sudah, ambillah salah satu dari kami, ganti dia. Apa kata Yusuf? Ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. Enggak mungkin, auzubillah, kita mau ngambil orang yang dia tidak melakukan kejahatan. Yang kami ambil yang ketahuan ada piala di situ. Ya sudah, ini yang harus ditangkap. Kalian tidak bisa. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Tatkala mereka putus asa, ngerayu, enggak bisa. Akhirnya mereka 10 orang ngobrol sendiri. Qala kabiruhum, yang paling tua berkata, "Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallah wa min qablu ma farratum fi Yusuf." Tidakkah kalian ingat? Bapak sudah ambil perjanjian dari kita. Adik enggak boleh enggak boleh hilang, harus dibawa pulang. Dan kita dulu sudah salah sama Yusuf. Boleh kakak yang paling tua ingatkan. Sudah 2 salah. Dulu kurang ajar sama Yusuf. Sekarang adiknya kita kerjain lagi. Intinya, falan abrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Kakak yang paling tua mengatakan, aku tidak bakalan pulang. Malu ketemu bapaknya. Apa mau dia katakan sama bapaknya? Sudah mengambil perjanjian. Dia mengatakan, sampai bapakku mengizinkan aku pulang, baru aku pulang. Atau Allah memberi keputusan yang lain. Kemudian dia berkata, irji'u ila abikum faqulu, ya abana inna ibnaka saraq. Pulanglah kalian kepada bapakmu. Dan katakan kepada bapak kalian, ya ayahanda, sungguhnya anakmu Binyamin mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, kami tidak menyatakan kecuali yang kami saksikan. Wa ma kunna lil ghaibi hafizan, kami tidak bakalan menduga ternyata Binyamin akan mencuri, kami tidak tahu ilmu gaib.
Was'alil qaryata allati kunna fiha. Kalau bapak tidak percaya, tanyalah penduduk Mesir. Wal ira allati aqbalna fiha. Demikian juga para kafilah dagang yang pulang dari Mesir. Mereka tahu ini kejadian besar, bahwasanya anak adik kita Binyamin telah mencuri. Apa kata Nabi Yakub? Dia tidak percaya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sungguhnya kalian telah dikuasai oleh nafsu kalian. Fasabrun jamil. Saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah, yaitu tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Subhanallah. Bapaknya semakin bertawakal kepada Allah. Dia berkata, semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya. Binyamin, kakak paling tua, Yusuf, insya-Allah kembali semuanya. Dia baru ucapkan ini tatkala benar-benar terdesak. Dan begitulah orang yang beriman, semakin terdesak semakin berserah diri kepada Allah. Dia mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Insyaallah Allah akan datangkan kembalikan anak-anakku tiga-tiganya semua kepadaku. Ya innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Diserahkan kepada Allah. Semua terjadi ini pasti di atas ilmu Allah. Semua ini terjadi pasti ada hikmahnya. Wa tawalla anhum, maka dia berpaling dari anak-anaknya yang 10. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia ingat lagi kepada Yusuf. Sungguh menyedihkan Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni. Begitu dia nangis-nangis terus sampai matanya menjadi putih semuanya, hitamnya hilang, buta. Butalah siapa Nabi Yakub alaihissalam. Wa huwa kadhim. Dia sangat sedih. Akhirnya mereka berkata, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayahanda, kau ingat-ingat Yusuf lagi, Yusuf lagi, Yusuf lagi, Yusuf lagi. Yusuf sudah tidak ada, mereka masih cemburu. Yusuf lagi, lagi-lagi ingat Yusuf, sampai kau akan binasa, menangis sampai buta. Kapan lagi kau ingat-ingat Yusuf? Masih terus ingat Yusuf. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka dia berkata, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian balik ke Mesir. Cari kabar tentang Yusuf. Padahal sebelumnya dia tidak pernah ngomong tentang apa? Yusuf. Bertahun-tahun tidak bicara tentang Yusuf. Tatkala kondisi semakin genting, dia bilang carilah kabar tentang Yusuf. Dan jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahillah ila qaum kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari bantuan Allah, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang kafir. Akhirnya mereka balik lagi menuju Mesir. Falamma dakhalu alaihi. Tatkala mereka ketemu dengan Yusuf, mereka berkata, mereka ingin beli lagi. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhur. Kata dia, wahai paduka, wahai sang penguasa, sungguh kami telah ditimpa dengan penderitaan dan keluarga kami di Palestina telah ditimpa dengan penderitaan. Subhanallah, Yusuf mendengar kata-kata tersebut. Dia ingat bapaknya, dia ingat ibunya, dia ingat keluarganya dalam penderitaan. Wajibna bibidha'atin muzjatin, dan kami tidak punya uang cukup barteran untuk membeli suketan gandum. Kami punya cuma sedikit. Fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina. Tolong berikan kepada kami suketan yang full seperti biasanya, meskipun duit kami kurang, Sungguhnya ya, innallaha yajzil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf sudah tidak tahan lagi melihat kondisi tersebut. Akhirnya dia bongkar kartu. Maka dia berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Apa kalian tahu apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya waktu kalian masih jahil? Ini kok orang Mesir tahu Yusuf? Mereka lagi, innaka la anta Yusuf, kamu Yusuf ya? Adzan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Mereka berkata, qalu a innaka la anta Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Jadi Nabi Yusuf alaihissalam waktu menegur mereka pun dengan kata-kata yang lembut. Dia berkata, qad hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahilun. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya tatkala kalian masih jahil? Seakan-akan Yusuf kasih uzur. Kalian dulu jahil, sekarang sudah baik ya. Ini tidak ada dendam sama sekali dalam hati Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya Yusuf dan ini saudaraku. Qad mannallahu alaina. Allah telah beri karunia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar. Ini syarat, bertakwa dan bersabar. Ada orang bertakwa tidak bersabar, ada bersabar tidak bertakwa. Harus digabungkan keduanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Barang siapa bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Kata sebagian ulama, ini dalil bahwasanya orang yang berbuat baik
Tidak hanya mendapatkan kebaikan di akhirat, bahkan juga dapat kebaikan di dunia. Maka barang siapa yang menyangka orang berbuat baik hanya mendapatkan ganjaran di akhirat, tidak di dunia, dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya barang siapa bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang berbuat kebaikan di dunia. Yusuf diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata mereka, demi Allah, Allah telah memuliakan engkau daripada kami, sungguhnya kami telah bersalah. Qala la tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada cercaan bagi kalian mulai hari ini, enggak ada cercaan. Nabi Yusuf tidak dendam sama sekali. Yaghfirullahu lakum, dia tidak mengatakan ente. Tahu enggak tahu waktu saya di sumur gimana? Ente enggak tahu. Saya ditangkap, ente enggak tahu. Enak saja. Enggak, Nabi Yusuf tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Ya, yaghfirullahu lakum, bahkan dia doakan semoga Allah ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, sungguhnya dia adalah zat yang paling maha penyayang. Idhabu biqamisi hadza. Mukjizat berikutnya, pergilah kalian bawa jubahku ini. Fa'alquhu ala wajhi abi. Lemparkanlah, dia tahu bapaknya buta. Lemparkanlah bajuku di wajah ayahku. Ya, ya'ti basira, ayahku akan bisa melihat kembali. Wa'tuni bi ahlikum ajmain. Bawa semua orang ke sini. Mama, bapak, bibi, semua bawa ke sini Bani Israel. Ya, semuanya Bani Israel dari Palestina pindah ke Mesir. Walamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Tatkala mereka mulai datang menuju ke Palestina dari Mesir, dari beberapa jarak yang jauh, angin sudah membawa aroma jubahnya Nabi Yusuf kepada bapaknya. Kata bapaknya, inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Laula antufannidun, tapi kalian ngejek saya lagi paling. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Kata mereka, iya benar. Engkau masih saja sesat. Yusuf mana Yusuf? Akhirnya kata Nabi Yakub, kata Allah, falamma anja'al basyiru alqaw ala wajhihi fartadda basira. Tatkala datang memberi kabar gembira, kemudian melemparkan baju Yusuf kepada wajah Nabi Yakub, maka dia pun kembali bisa melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku katakan, aku tahu apa yang kalian ketahui. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khatin. Kata mereka, ya ayahanda, mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami, sungguh kami telah berbuat kesalahan. Qala saufa astaghfir lakum rabbi. Kata Nabi Yakub, saya akan mohonkan ampunan untuk kalian. Kata sebagian ulama, Nabi Yakub mengatakan nanti waktu sahur saya akan mohon ampunan buat kalian. Karena waktu istighfar terbaik adalah waktu apa? Sahur. Innahu huwal ghafurur rahim. Tapi jangan khawatir, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akhirnya mereka berangkat semuanya menuju kepada Nabi Yusuf ke Mesir. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilai abawahi wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Tatkala mereka masuk menemui Yusuf, Nabi Yusuf berkata, ayo masuk semua ke Mesir, tenang saja, tidak usah takut. Awa ilai abawahi, maka kedua orang tuanya langsung diayomi oleh Yusuf alaihissalam. Wa rafa'ala abawahi alal arsy, kemudian dia letakkan kedua orang tuanya di singgasananya. Wa kharru lahu sujada, dan mereka pun rukuk kepada sujud sini maksudnya rukuk, ini dulu bentuk penghormatan di zaman Bani Israel diperbolehkan dalam syariat mereka. Mereka rukuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya ayahanda, inilah tafsir mimpiku yang saya pernah ceritakan puluhan tahun yang lalu kepada engkau, dan Allah telah menjadikan mimpi tersebut menjadi apa? Kenyataan. Tentang 2 rembulan matahari dan 11 bintang yang sujud kepadaku, maksudnya ayah, ibu dan 11 saudara yang rukuk menghormati siapa? Yusuf alaihissalam. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah telah menjadikan mimpiku sebagai kenyataan. Wa qad ahsana bi, dan Allah telah berbuat baik kepadaku id akhrajani minas sijn. Tatkala Allah menyelamatkan aku dari penjara. Ya, Nabi Yusuf mulai cerita tentang kisahnya. Bagaimana kisahnya? Allah tentu ayahnya ingin tahu kok bisa jadi menteri. Nabi Yusuf cerita. Tapi Nabi Yusuf sudah janji tidak akan mencela kakak-kakaknya. Maka Nabi Yusuf masalah sumur dia tidak cerita. Kalau dia cerita ayahanda itu ini saya dilempar di dalam dulu. Dia sudah janji tidak akan mencela kakak-kakaknya, maka di-skip oleh Nabi Yusuf. Di-skip oleh Nabi Yusuf. Langsung cerita masalah penjara. Bagaimana dia masuk penjara, kemudian Allah mengeluarkan aku dari penjara, kemudian waja'a bikum minal badwi, dan sekarang Allah berikan kepada aku kenikmatan yang lain. Allah mendatangkan kalian dari kampung Palestina menuju Mesir, mim ba'di an nazaqa syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Subhanallah.
Adapun saudara-saudara cemburu kepada Yusuf, ayahnya tahu, maka Nabi Yusuf tidak perlu sembunyikan. Tapi Nabi Yusuf membawakan kenikmatan tersebut dengan tidak membela dirinya. Dia tidak mengatakan setelah syaitan menipu kakak-kakakku, tidak. Tapi dia mengatakan seakan-akan kesalahan pada syaitan, bukan kakak-kakaknya. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan apa? Kakak-kakakku. Dia tidak mau mencela kakak-kakaknya, dia sudah janji. Ini luar biasa, pemaafan yang luar biasa. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Maha lembut terhadap apa yang siapa yang Allah kehendaki. Dan begitulah Allah Maha lembut, yaitu mengantarkan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Betapa banyak orang demikian, tiba-tiba Allah angkat derajatnya tanpa dia sadari. Allah dengan halus mengantarkan dia kepada tempat yang semakin mulia. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Yusuf. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya dia adalah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi qad ataitani minal mulki. Nabi Yusuf berdoa, ya Rabbku, Engkau telah memberikan aku kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Kau telah memberikan aku ilmu menafsirkan mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkau penguasa langit, pencipta langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah penolongku di dunia akhirat. Tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang-orang yang saleh. Kata Allah di akhir ayat tentang kisah Nabi Yusuf, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik." Wahai Muhammad, ini adalah kisah gaib yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma kunta ladaihim id ajma amrahum wa hum yamkurun. Sungguhnya kau tidak hadir tatkala kakak-kakak Yusuf lemparkan Yusuf dalam sumur. Kau tidak hadir tatkala itu, tapi kau bisa cerita kepada Bani Israel kisah tersebut. Kenapa? Karena yang kasih tahu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai kisah Nabi Yusuf, kemudian akhirnya Bani Israel dari Palestina sekarang tinggal di mana? Di Mesir. Selanjutnya akan kita lanjutkan 2 pekan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.